Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apa yang mendorong seseorang untuk mengambil langkah berani dan kontroversial, seperti merebut pasangan orang lain. Keputusan yang tampaknya penuh risiko ini, seringkali mengundang rasa penasaran dan berbagai spekulasi, meninggalkan banyak pertanyaan tentang motivasi di balik tindakan tersebut. Dalam dinamika hubungan manusia, ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi perilaku ini, dan seringkali hal tersebut lebih kompleks dari sekadar nafsu sesaat. Dalam video ini, kita akan mengupas 6 alasan yang mungkin menjadi dorongan bagi seseorang untuk terlibat dalam situasi yang penuh gejolak ini. Dengan memahami lebih dalam tentang motivasi di balik tindakan tersebut, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika emosi dan hubungan antar individu. 1. Mencari pengakuan atau validasi diri. Seringkali, tindakan ini bisa jadi cerminan dari kebutuhan mendalam akan pengakuan dan validasi diri. Ketika seseorang merasa kurang dihargai, atau tidak puas dengan diri sendiri, mereka mungkin mencari cara untuk mendapatkan perhatian atau validasi dari orang lain, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan prinsip moral mereka. Dengan merebut pasangan orang lain, mereka mungkin merasa mendapatkan pengakuan atau kekuatan yang mereka cari. Namun, perlu diingat bahwa mencari validasi dengan cara ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga tidak menyelesaikan masalah internal yang sebenarnya. 2. Merasa tidak puas dengan hubungannya sendiri. Rasa tidak puas ini bisa memicu dorongan untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak terpuji, seperti merebut pasangan orang lain. Ketika kamu merasa hubunganmu tidak memenuhi harapan atau kebutuhan emosionalmu, godaan untuk mencari sesuatu yang tampak lebih baik di luar hubunganmu bisa menjadi sangat kuat. Ini bukan hanya tentang menarik perhatian atau keinginan sesaat, tapi seringkali merupakan cerminan dari ketidakpuasan hubungan yang perlu segera ditangani. Jujurlah pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu butuhkan, dan cari cara untuk mengatasi ketidakpuasan ini secara sehat dan etis. 3. Keinginan untuk merasa lebih superior atau berkuasa. Tak jarang, motivasi di balik tindakan ini bukan sekadar ketertarikan romantis, tapi lebih pada keinginan untuk merasa lebih superior atau berkuasa. Ketika seseorang merasa tidak puas dengan diri sendiri atau status sosialnya, merebut pasangan orang lain bisa menjadi cara untuk mendapatkan rasa kekuatan atau validasi yang mereka inginkan. Jika kamu mendapati dirimu terjebak dalam situasi seperti ini, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi motivasimu dan memahami apa yang sebenarnya kamu cari dalam hubungan. Alih-alih mengejar kekuasaan atau superioritas, fokuslah pada membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. 4. Ketertarikan kuat yang tak bisa dikendalikan. Ketertarikan yang kuat dan mendalam bisa menjadi alasan mengapa seseorang berani merebut pasangan orang lain. Ketika rasa ketertarikan ini tidak bisa dikendalikan, bisa muncul dorongan yang begitu kuat, sehingga menutupi batas-batas etika dan moral. Memang, perasaan ini seringkali begitu membara, hingga sulit untuk menahan godaan, bahkan jika itu berarti harus melanggar batas yang ada. Namun, dengan memahami ketertarikan yang kuat ini, bisa membantu kamu untuk melihat situasi dengan lebih jernih. Bertindak secara etis, dan menghormati batasan dalam hubungan orang lain, tidak hanya mencerminkan karakter kamu, tetapi juga membantu menjaga integritas dan keharmonisan dalam hubungan pribadi. 5. Masalah pribadi, seperti insecurity atau kebutuhan emosional. Tindakan seperti ini bukan semata-mata tentang ketertarikan terhadap pasangan orang lain, melainkan lebih pada masalah pribadi yang mendalam. Misalnya,
Insecurity atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi bisa membuat seseorang merasa tertekan dan mencari validasi dari hubungan yang salah. Dengan berusaha mendapatkan perhatian atau pengakuan melalui cara yang tidak tepat, mereka sebenarnya hanya berusaha mengatasi kekurangan yang mereka rasakan dalam diri mereka sendiri. Jika kamu merasa terjebak dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa masalah pribadi, seperti insecurity, bisa menjadi pendorong utama di balik tindakan tersebut. 6. Terjebak dalam dinamika drama atau konflik yang menarik. Jika seseorang terjebak dalam permainan emosional atau konflik yang menguras energi, mereka bisa merasa terdorong untuk mengambil risiko besar, hanya untuk merasakan sensasi dan ketegangan. Drama yang mengelilingi situasi ini bisa jadi sangat menarik, dan membuat mereka merasa lebih hidup, meski dengan cara yang salah. Sadari bahwa tindakan seperti ini bukan hanya merugikan pihak ketiga, tetapi juga mencerminkan ketidakstabilan emosional yang perlu diperbaiki. Pahami alasan di balik tindakanmu, dan bagaimana kamu bisa menghindari konflik semacam ini di masa depan. Ingatlah, mencari kepuasan jangka panjang jauh lebih memuaskan daripada sekadar terjebak dalam drama yang sesaat.